Ibu Saudara, hidup yang baru itu terjadi ketika kita mengenal Kristus. Maka ayo kita jadi hidup yang baru. Bapak Ibu, kita baca ayat emas kita bersama-sama, 2 Korintus 5 ayat 17, Bapak Ibu Saudara. Mari baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita percaya Tuhan Yesus, harus berbeda. Hidup yang lama ditinggalkan, kita punya hidup yang baru. Hidup yang berbeda, hidup yang memberkati. Bapak Ibu di warta nanti ya, Bapak Ibu dapatkan itu khotbah saya yang berbeda. Hari ini saya ingin kita sama-sama belajar bagaimana memiliki hidup yang baru dari Roma 12, Bapak Ibu ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu, satu tema yang sama oleh penulis yang sama, yaitu Rasul Paulus, yaitu berubah menjadi baru. Ya, berubah menjadi baru. Roma 12 ayat 1 dan 2, hanya 2 ayat saja. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2 sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bagaimana kita memiliki hidup yang baru, Bapak Ibu? Ayo kita sama-sama ketika percaya Tuhan Yesus, kita berubah terus menjadi baru. Dari Roma 12 ada 2 hal yang membuat hidup kita baru. 1, mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu, kata tubuh dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata soma, ya, boleh dicatat ya. Soma artinya tubuh fisik ini, ya. Jadi Tuhan pengen kalau kita memang manusia baru, tubuh ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Serahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, bukan mati. Bapak Ibu, banyak orang lebih berani mati bagi Tuhan daripada berani hidup bagi Tuhan. Ya, Pak, gampang Pak, wes tenang. Kalau mati bagi Tuhan, syahid, aku siap. Wah ya, sekali des mati, wes selesai. Tapi kalau orang berani hidup bagi Tuhan, itu luar biasa. Hidup itu setiap hari, ya. Hidup itu setiap waktu, selama masih nafas ini loh. Mari Bapak Ibu, kita bukan cuma berani mati bagi Tuhan, tapi kita berani hidup bagi Tuhan. Dan setiap hidup kita memuliakan Tuhan. Filipi 1:21 seringkali dipakai Bapak Ibu ya. Saya ya sudah beberapa kali dan seringnya menguburkan orang. Bapak Ibu sering pakai ayat ini, Filipi 1:21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi berhenti sampai situ, lupa ayat 22 ya, ayat 22 dikatakan di sana, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Jadi kalau hari ini kita benar-benar mau jadi manusia baru, ayo kita menghasilkan buah selama kita hidup. Dan marilah kita mengubah fungsi, klik ya, anggota tubuh kita. Dulu hamba senjata kelaliman, sekarang senjata kebenaran. Dulu mungkin pikiran kita negatif terus Bapak Ibu. Ya, ada orang itu pikirannya pandai tapi kritis. Oh salah terus Bapak Ibu, semuanya disalahkan terus. Hari ini kita ubah pikiran kita. Yang kritis tadi jadi membangun. Bapak Ibu, ayo kita ubah perkataan kita. Ya, tubuh kita satu persatu organ ini loh.
tubuh kita, mulut kita. Ayo Bapak Ibu berubah. Dulu mungkin kita jago maki. Waduh Bapak Ibu, kalau memaki itu kebun binatang sangat jago. Sangat-sangat jago. Wah, vocabnya, perkataannya bisa banyak. Semua kebun binatang bisa keluar. Tapi begitu kita berubah, ayo serahkan mulut kita untuk memuji Tuhan, untuk memberkati. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Boleh dibantu lampunya dinyalakan belakang juga ya, supaya saya bisa memandang setiap orang di tempat ini. Bapak Ibu, mata kita, mungkin mata kita melihat yang buruk terus, yang jelek terus. Ayo hari ini melihat yang baik. Tangan kita mungkin suka mukul dulu, suka melakukan sesuatu yang buruk. Ayo serahkan tangan kita untuk melayani. Ya, dulu suka mukul, sekarang suka salaman. Waduh, kalau saya salaman itu kadang jemaat ping 3, ketemu salaman terus. Nah, suka salaman, ya, suka membuat sesuatu yang baik. Ayo serahkan. Kalau kita mau hidup yang baru, serahkan seluruh tubuh kita. Bapak Ibu, dari kepala turun, ya, pikiran, lalu mata, lalu mulut, lalu jempol. Jangan lupa jempol ya. Dulu jago nulis maki-maki luar biasa. Wow, jempolnya cepet luar biasa. Ayo sekarang kita pakai jempol kita, memberkati. Waktu ngechat ya, waktu WA, waktu buat status, jangan yang ngata-ngatai orang, jangan yang nyindir orang. Itu tandanya kita masih manusia lama. Ayo jadi manusia yang baru. Ayo langkah kita, jalan kita kemana Bapak Ibu. Ayo kita pakai langkah-langkah hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu ya, seluruh tubuh, hawa nafsu, ya, termasuk nafsu seksual. Bapak Ibu, saya mau beritahu ya, nafsu seksual keluarga itu Tuhan yang bikin. Untuk keluarga supaya apa? Dalam keluarga kita diberkati Tuhan. Dalam keturunan kita perkasa di bumi, ya. Tapi iblis suka ngerusak. Lihat ya, semua sekarang free sex. Belum lagi yang LGBT, yang gay, lesbian, dirusak. Dunia itu pikiran gitu. Ayo kita serahkan. Bapak Ibu, saya buka beberapa YouTube ya. Ada orang itu dulu itu sukanya LGBT. Ya, jadi laki-laki tapi suka pakai baju perempuan. Sejak kenal Tuhan Yesus, sejak dibaptis, dia berubah. Dia jadi laki-laki lagi. Wah, saya lihat ini luar biasa. Ayo kita semua jadi baru untuk kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dari tangan yang suka berias pada laki-laki ya, jadi tangan yang suka ya jadi tampan ya, olahraga gitu ya. Ayo serahkan seluruh tubuh kita, jangan ada yang ketinggalan. Ayo kita menjadi baru. Bapak Ibu saudara, pisau, saya kasih gambar pisau. Pisau itu tergantung siapa yang megang. Ya. Kalau kita ketemu perampok megang pisau, berarti apa Bapak Ibu saudara? Bahaya ini, berdarah ini. Tapi kalau kita melihat koki mengeluarkan pisau, cret, waduh Bapak Ibu saudara, makan-makan ini, berkarya ya. Bapak Ibu saudara, betul ya. Jadi pisaunya sama, tapi siapa yang megang ya. Bapak Ibu saudara, saya di sini lihat ibu-ibu luar biasa jago masak semua. Apalagi suka ngirim hamba Tuhannya, gembalanya. Nah kalau dikirimi semua jemaat, mana bisa kurus Bapak Ibu saudara ya. Apalagi masaknya enak-enak ya. Wah, kalau Bapak Ibu Suwandi, Kak Tun masak, wah gulai kambing, wah luar biasa ya. Ya nggak suka kambing jadi suka kambing ya. Wah, jadi luar biasa nih kalau semua masak ya. Bapak Ibu Wawe, Bapak Ibu Yamin, semua di sini ibu-ibu satu persatu kalau saya sebutkan, semua bisa masak ya. Nah, kalau pisau ini dipegang perampok, bahaya. Ya, mematikan.
Tapi kalau pisau ini dipegang oleh koki, menghidupkan. Hidup kita kalau kita serahkan kepada dosa, sia-sia. Mematikan, pisaunya jatuh. Ya, bahaya tak jatuh ya. Kalau hidup kita diserahkan sama dosa, sia-sia. Hidup kita cuma isinya mati. Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut. Klik ya. Nah, tapi kalau hidup kita, tubuh kita serahkan kepada Tuhan. Semua senjatanya, pikiran kita, ya, cara melangkah kita, cara berbicara kita, cara kita melakukan sesuatu dalam keluarga, kita serahkan sama Tuhan. Maka keluarga kita hidup, pekerjaan kita hidup, diberkati Tuhan. Gereja kita hidup, dan kita hidup yang baru, memuliakan Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, jadi yang pertama kalau mau hidup baru, persembahkan seluruh tubuh kita. Yang hidup ini, bukan yang mati, kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beli handphone, ya, Bapak Ibu berharap semua tombolnya bekerja, layarnya bekerja, atau sebagian saja. Waduh Pak, mosok beli handphone, pulang dicoba tombolnya volume ini enggak bisa, Bapak Ibu. Satu aja tombol gak bisa. Bapak Ibu merasa gimana? Rugi. Merasa gak nyaman. Bapak Ibu akan kembali ke tokonya dan Bapak Ibu akan ngomong, ini gak bisa. Kadang kita seperti itu ya. Salib Kristus menebus kita, lunas dibayar. Tapi seringkali kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau masalah pikiranku, Tuhan jangan ubah. Aku mau mikir-mikir terserah aku. Tuhan, kalau masalah kehidupan seksualku, wah aku mau selingkuh 1000 kali, terserah aku Tuhan. Kalau masalah keuanganku, Tuhan jangan turut campur tangan. Ya, kalau keluargaku gak apa-apa, keuanganku jangan. Bapak Ibu seringkali kita seperti itu. Ayo hari ini, waktu kita percaya Tuhan, seluruh hidup kita menjadi milik Kristus dan menjadi hidup yang baru. Yang kedua Bapak Ibu, yang terakhir, karena saya punya waktu cuma singkat ya. Karena kita akan masuk perjamuan. Yang kedua, bagaimana kita punya hidup yang baru. Satu, mempersembahkan tubuh kita seluruhnya untuk kemuliaan Tuhan yang hidup ini. Yang kedua, merubah pikiran kita dan akal budi kita. Kita baca sekali lagi Roma 12 ayat 2. Sama-sama Bapak Ibu ya, dengan suara keras ya, supaya sebelah sini ngantuk kaget. Ya, ini termasuk pelayanan Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, di sini ada berubahlah. Kata berubahlah dalam bahasa Yunani itu metamorpho. Ya, metamorpho, boleh catat Bapak Ibu. Yang bawah ini bahasa Yunaninya ya, kalau nulis seperti itu. Metamorpho, berubah yang bagaimana sih Pak? Berubah di sini artinya transform, berubah yang change into another form. Ya ini kurang M, oh udah ditambah ya. Change into another form, jadi bentuknya benar-benar beda, benar-benar berubah, dan yang lama nggak kelihatan lagi. Ya jadi kalau metamorpho itu artinya berubahnya drastis, yang lama nggak kelihatan lagi. Jadi kalau hari ini kita berubah dari manusia lama menjadi manusia baru ini sama sekali nggak ada manusia lamanya. Beda sekali. Saya kasih contoh ya, metamorfosis sempurna. Ya, saya kasih sebelah kanan saya ini gambar ulat. Mohon maaf Bapak Ibu ya, yang fobia ulat, cacing, larva, saya mohon maaf. Tapi ini harus ditampilkan. Kita kalau lihat ini apa Bapak Ibu? Jijik, geli, rasanya kotor gitu loh Bapak Ibu. Rasanya ini geli, ya. Tapi kalau kita lihat kupu-kupu, kita merasa apa Bapak Ibu? Senang. Kalau ibu-ibu yang suka berkebun, ya, mawarnya mekar, kupu-kupunya datang. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Wah, taman surga kecil katanya. Senang.
kita senang, warna-warni, kita pengen tangkap. Tapi kalau larva, cacing, Bapak Ibu mau nangkap? Mau megang-megang? Waduh, geli. Ya. Saya mau beritahu, larva dan kupu-kupu itu makhluk yang sama. Makhluk yang sama, yang berubah hidupnya. Ya. Manusia lama kita dan manusia baru kita itu mungkin pribadi yang sama, tapi hidupnya berubah. Pikirannya sudah berubah. Ya, saya tulis di sini, saya belajar Bapak Ibu. Ulat itu makannya dedaunan, sehingga tumbuhan itu nggak bertumbuh. Jadi ulat itu termasuk hama. Ya. Sedangkan kupu-kupu itu mencari nektar bunga, dia membantu penyerbukan. Jadi satunya mengurangi, menghancurkan, satunya menumbuhkan. Bapak saudara, secara fisik ulat itu lembut, panjang, geli, membuat orang jijik. Setiap orang lihat takut, ya. Setiap orang lihat menghindar. Sedangkan kupu-kupu itu bersayap indah, membuat orang tertarik, ya. Membuat orang lihat aja senang. Sama ya, saya aplikasikan, klik ya. Kalau manusia duniawi, manusia lama, itu hama. Suka mengambil untung. Apa ciri-ciri manusia duniawi? Cari untung. Apa untungnya aku? Aku ketemu ini, bisa ambil untung apa? Uangnya kah? Tenaganya kah? Ya. Makanya setiap orang yang ketemu menjadi takut. Aduh, aku dimanfaatkan, gitu ya. Bapak Ibu, ini bukan berarti dagang nggak boleh, dagang itu boleh. Bahkan dagang itu seringkali saling membantu kan, butuh barang dikasih barang kan, saling membantu. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah ketika orang ngambil duitnya orang, tenaganya orang nggak dibayar, ya itu manusia lama. Gimana supaya dia, ya kalau sekarang itu ada namanya NPD ya, dia itu manfaatkan hidup orang supaya dia narsisnya itu naik. Sedangkan manusia baru, manusia Allah, hidupnya jadi berkat. Gimana kita ini jadi berkat? Itu pikiran yang diubahkan dan hidupnya menarik. Jadi kalau kita ini sudah berubah, semua orang tertarik kepada orang yang jadi berkat. Ya, Bapak Ibu, saya sering cerita tentang itu ya, golf ya. Satu kali ada seorang bapak ngajak temannya, ayo bro, ayo kapan main golf? Minggu besok ya. Bapak yang diajak ngomong, gak bisa, aku pelayanan. Ini mungkin saya sering cerita ya. Lalu diajak minggu depannya lagi, ayo pak main golf, ayo sekali-sekali lah, ini lo seru enak. Gak bisa, aku pelayanan. Minggu ketiga, sudah dibawa nostik Pak Ibu Saudara. Sudah tak beli nostik, ayo main golf. Gak bisa, aku ini pelayanan. Lalu yang ngajak main golf ini ngomong, bagiku golf itu enak, happy, makanya aku ngajak kamu temanku. Tapi kamu loh, pelayanan terus, bagi kamu itu enak, kamu kok gak pernah ngajak aku. Di situ rasanya ditampar. Saya sering cerita ini Bapak Ibu, sampai satu kali salah satu murid saya, waktu dia kerja, dia ditanyai sama temennya, kamu kemana hari Selasa malam? Gereja. Hari Rabu malam kemana? Gereja. Hari Kamis kemana? Gereja. Gereja setiap hari Bapak Ibu. Sampai bingung ya, ada apa sih di gereja? Dia ingat cerita saya tadi. Lalu sampai sekarang diajak, ayo semelok gereja. Hidupnya menarik, hidupnya berubah. Akhirnya berdua sekarang pelayanan, setia memuliakan Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Jadi kalau rohani kita berubah, ya, hidup kita ini menarik. Tapi kalau kita masih manusia lama, orang semua jijik. Ya, memang hidup kita dulu pernah menjijikkan, Pak Ibu Saudara. Pernah hidup yang tidak menarik. Kalau orang tahu hidup kita yang lama, mungkin orang geleng-geleng kepala dan berkata, gila, apa di pikirannya? Tapi saat kita diubahkan,
hidup kita berubah jadi indah. Hidup kita menjadi baru. Hidup kita menjadi berkat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Contoh yang sangat jelas adalah Saulus versus Paulus. Ini dua nama, satu pribadi yang sama, tetapi berubah. Ya, Bapak Saudara, Saulus sebagai hamba, dia penganiaya jemaat. Kalau lihat orang Kristen nggak seneng, rasanya pengen dibunuh semua. Dia minta surat supaya bisa berangkat ke Damsik, mau dihabisi semua. Kalau lihat orang Kristen nggak senang, Bapak Saudara, membuat orang jijik dan takut. Semua orang takut. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ketika Stefanus mau dirajam batu, dia di situ nonton. Bukan cuma nonton. Semua yang mau ngerajam, Bapak Ibu, namanya mau ngerajam itu kan berdarah-darah ya. Bajunya ini dibuka, kayak sekarang jasnya ini dibuka. Dikumpulkan di siapa? Saulus. Wes jubah bawa sini kabeh. Sikatan aja Stefanus, itu loh gambarannya. Dia dengan setuju, dengan yakin membunuh orang. Semua orang takut sama Saulus. Bahkan Ananias waktu disuruh doakan Saulus yang buta, dia ngomong, Tuhan, orang ini terkenal jahat loh. Masa aku disuruh doakan orang ini? Tuhan berkata, dia sedang berdoa. Doakan. Akhirnya Ananias berangkat. Menakutkan. Tapi berbeda dengan Paulus. Paulus berubah. Ya. Dari penganiaya sekarang teraniaya oleh Injil. Dia berangkat. Dia gak peduli medan sulit. Dia mau memberitakan Injil. Seperti kupu-kupu. Bapak Ibu kan penyerbukan ya. Paulus ini menyebarkan Injil. Sampai membangun jemaat begitu banyak. Berubah hidupnya. Dulu menakutkan. Dulu menjijikkan. Pembunuh berdarah. Sekarang berubah. Dicintai. Dalam pengembalaan. Kisah Rasul 20 ketika dia ngomong sama jemaat Efesus. Mungkin kamu gak lihat mukaku lagi. Karena aku pergi ke Roma. Dia tahu dia bakal mati di Roma. Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Semua nangis. Nangisnya gak main-main. Semalam. Ya Bapak Ibu, kalau orang gak jadi berkat, gak ditangisi. Tapi Paulus yang jadi berkat, ditangisi. Kehadirannya ditunggu. Suratnya ditunggu. Kabarnya ditunggu. Hari ini Bapak Ibu, bagaimana? Apakah kita ditunggu pulang, ditunggu datang, apa nggak ditunggu? Ya, jangan-jangan istri-istri ngomong ya, wes bojoku ojo pulang, sumpek aku. Ada ngamuk, mulai gak salah kabeh, wes kok usah pulang. Atau sebaliknya ya, suami-suami ya, anak-anak merasa, wah bagus mama pergi terus sampai AI itu, rumah tenang. Enak, damai. Begitu mamanya pulang, aduh, salah kabeh, bajui gak cocok sampai celana salah. Meja makan gak karu-karuan, oh salah semua. Bagaimana dengan kita? Apakah kehadiran kita ditunggu? Ya. Atau kita pergi sama teman-teman, ada satu bapak itu ojo teko, ngentek-ngentek no panganan. Anak-anak muda bagaimana? Apakah kehadiranmu ditunggu? Apakah kamu adalah troublemaker? Bapak Ibu Saudara, hidup yang berubah itu hidup yang menarik. Mungkin dulu kita memang troublemaker. Mungkin kita dulu memang penuh suka marah. Ya, menjijikkan hidupnya, banyak salah. Dia yang salah, dia yang marah. Tapi sejak kita kenal Kristus dan karyanya, kita berubah. Kita jadi baru. Saya berdoa kehadiran kita bukan tidak ditunggu, selalu ditunggu. Boleh salam kanan kiri, kehadiranmu ditunggu. Ya, sambil lihat wajahnya, ini wajah manusia lama apa manusia baru ya. Manusia lama itu penuh kemarahan ya. Kehadiranmu ditunggu. Ya, itu berubah. Kupu-kupu itu kehadirannya ditunggu. Ulat itu kehadirannya tidak diinginkan. Ayo kita berubah. Satu pribadi yang sama, satu makhluk yang sama, tapi dua bentuk yang berbeda. Saya berharap kita semua berubah. Mungkin dulu memang kita jahat, mungkin dulu kita penuh dosa,
Mungkin dulu hidup kita memang jijik, gak karu-karuan Bapak Ibu. Tetapi sejak kita kenal Kristus, hidup kita berubah. Hidup kita jadi berkat. Hidup kita indah. Hidup kita memuliakan Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ayat terakhir, Roma 12 ayat 2. Sekali lagi kita baca Bapak Ibu Saudara ya. Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita manusia baru, pikiran yang diubahkan, itu kita tahu ini cocok sama Tuhan apa enggak. Mungkin dulu kita gak kenal Tuhan, dosa itu tujuan utama kita ya. Selingkuh itu tujuan utama hidup kita. Sombong itu tujuan utama hidup kita. Tapi sejak kita kenal Kristus, kita kenal kebenaran, berubah. Melayani Tuhan, itu tujuan hidup kita. Memuliakan Tuhan lebih dari semuanya. Bila dia semakin besar, aku semakin kecil. Dulu Paulus itu pakai doktor teologinya untuk menghabisi semua orang Kristen. Otaknya yang hebat itu dipakai untuk menghabisi. Tapi setelah kenal Kristus berubah. Paulus, doktor teologinya dibangun, dipakai untuk membangun semua orang Kristen. Ya, makanya 2/3 perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Ayo hari ini hidup kita, apapun yang kita miliki, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ayo kita hidup bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. 2 hal yang membuat hidup kita baru. 1, persembahkan seluruh tubuh. Ya, jadi hari ini apa yang ada pada kita, kemampuan kita, talenta kita, jempol kita, mulut kita, mata kita pakai melayani Tuhan. Yang kedua, ayo kita perbaharui pikiran kita jadi baru. Yang lama sudah selesai, yang jijik, yang kotor, yang penuh dosa, selesai. Kita hari ini hidup jadi berkat.